Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, amanginang kawan-kawan. Salam sehat, salam jumpa kembali. Tetap semangat dan kiranya amanginang kawan-kawan senantiasa dalam penyertaan kasih setia Tuhan. Mari kita baca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan untuk kita satu hari ini. Daniel 11 ayat 32. Jala halak nama jahat dopak perjanjian ni apuan na domar balik marhitesian hata ela-ela. Ala yang go bangso akan atumad da debatana batuduson nama rohana laos marsihot. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan, kali ini kita berjumpa dengan kitab Daniel, ya, salah satu kitab yang banyak berisikan tentang penglihatan. Dan kitab teks hari ini untuk kita merupakan penglihatan Daniel di masa yang akan datang. Nah, pun demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, di masa sekarang, masa kita saat ini, apa yang boleh kita renungkan dan kita hidupi dari teks ini? Yang pertama, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadilah pribadi yang kuat. Ya, be strong. Apapun yang kita hadapi saat ini, tetaplah kuat. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kiranya Tuhan menolong, meneguhkan saudara-saudara atas apa yang amanginang kawan-kawan hadapi saat ini. Pergumulan, penyakit, himpitan ekonomi, persoalan dalam keluarga, dan lain sebagainya. Jadilah pribadi yang kuat dalam Tuhan tentunya. Sebagaimana Daniel melihat suatu penglihatan bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Jadilah pribadi yang kuat dalam Tuhan. Sebab pergumulan yang kita hadapi adalah pergumulan yang masih bisa kita pikul dan bisa kita hadapi. Tetapi dengan penyertaan Tuhan dan kekuatan dari Tuhan, kita pasti bisa melewati rintangan yang kita hadapi, yang ada di hadapan kita. Yang kedua, kawan-kawan amanginang, setia. Marshihohot. Jadilah pribadi yang setia, tentunya kepada Tuhan. Jangan menduakan Tuhan, jangan meninggalkan Tuhanmu, tetapi setialah dalam situasi apapun. Jangan kita mengenal Tuhan hanya karena kita memperoleh sukacita. Jangan kita mengingat Tuhan hanya karena kita memperoleh sesuatu. Jangan bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan hanya karena kita diberkati dan lain sebagainya. Tetapi pada saat ada pergumulan, kita mengoceh, mengomel, kita berontak kepada Tuhan. Setia dalam persoalan, setia dalam pergumulan, setia juga dalam sukacita. Kuat dan setia merupakan gambaran yang terpancar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia kuat menghadapi pergumulannya dan dia setia sampai akhir hidupnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, jadilah pribadi yang memang betul mengenal Tuhan dalam kehidupan, dalam keseharian. Jadilah pribadi yang mengenal Tuhan dengan baik. Itulah beberapa hal yang boleh kita renungkan dan kita hidupi satu hari ini dalam kehidupan kita. Seberat apapun pekerjaan yang kau hadapi di kantor, di pasar, dimanapun, kuatlah dalam Tuhan. Setialah kepada pekerjaanmu, ya, jangan berleha-leha, jadilah disiplin dan
pribadi yang mengenal Tuhan adalah pribadi yang senantiasa memulai aktivitasnya dalam doa. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara-saudara, berdoa syafaat. Mari senantiasa mendoakan pergumulan yang kita hadapi saat ini. Kawan-kawan kita yang sedang menderita, yang sedang isoman, dan sanak saudara kita yang mungkin sedang bergumul, yang sedang sakit saat ini. Mari kita menyanyikan buku ini nomor 425 ayat 1.